Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana mimpinya dia tahu ada. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Ente siap besok 100 juta selamat buat Nabi nih, jangan main-main loh. Mau yang sapi 7 apa 100 juta? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selaman. Mudah-mudahan. Bos baju. Bos baju. Bos baju mesti dapat bos baju itu. Ente mau kasih berapa ya? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selaman. Fatihah. Orang itu baru masuk Islam. Manggil nama orang itu kan punya nama loh. Masa dipanggil dia Katolik? Katolik, sini Katolik. Berapa Katolik? Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah. Habib nggak tahu takbiran ya. Mulia kali Wak ini ya kan. Pelayanannya itu luar biasa. Al-Habib Abdurrahman Assegaf itu dalam riwayatnya tidak tidur 33 tahun. Sekali tidur menghadap ke sebelah kanan, ngelihat surga serta isinya. Ya, kemudian kalau beliau ke samping kiri, beliau melihat neraka serta isinya. Sampai beliau bingung dalam perkataannya apa? Ulun bingung bagaimana ulun harus touring. Melihat sebelah kanan ulun melihat surga serta isinya. Kalau ulun balikkan tubuh ulun ke sebelah kiri, beliau melihat apa? Melihat neraka sama serta isinya. 33 tahun nggak tidur ya kan. Melihat dia ke kanan, dia melihat surga. Kalau melihat ke kiri, melihat neraka. Nabi SAW mengatakan, hei para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Oi, pelacur. Bu, ibu, pelacur. Betul Pak, betul Pak. Boleh tanya para alim ulama, boleh tanya kiai. Nabi SAW mengatakan ibarat seorang istri itu harus nyontohin pelacur. Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Pak? Diam Bu, diam. Gue mau tanya nih yang laki. Bapak, pelacur yang dijual apa? Bahaya kali ya kan. Apa saja yang dijual pelacur. Nggak pernah dengar itu tentang riwayat itu guys. Tapi kata beliau ini, istri itu ibarat pelacur. Tidur dong. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Ini sudah 2 hari. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku.
Tuh. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Bayangin loh 2 hari loh nggak tidur. Ini tadi makan mie sampai 3 weke loro, telu, medok. Jebule wonge ngumpet ning isor meja. Aku dikenai Mbah Uti, dikedip-kedipi yo. Jebule ning isor meja nganti telu lho medok mine. Nggak tidur loh. Nggak tidur loh. Ngeri kali ya, nggak tidur selama 2 hari. Wah, ini karomah apa lagi nih? 2 hari nggak tidur itu ngapain aja? Mungkin bejikir ya kan? Jibril, turunkan uang. Ya Rob. Masjid ini. Masjid Karuhun, Masjid Kolok. Masjid tua. Turunkan rahmatmu. Amin ya Allah. Turunkan rahmatmu. Jibril, turunkan. Karomahmu keluar. Jibril, turunkan uang. Amin ya Allah. Untuk bangun masjid. Untuk bangun haji, jadikan. Allahu Akbar. Allah. Amin ya Allah. Allah, duit. Amin ya Allah. Enak aja wah ini ya kan mintanya. Jibril, turunkan uang. Jibril, turunkan uang. Suruh sweeping lagi. Datang, suruh sweeping kanan. Anda mau lihat nyalinya dia. Coba suruh sweeping kanan. Jelas alamat tanah itu jelas. Suruh sweeping coba. Pondok pesantren Tajul Alawiyyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sudah datang. Boleh masuk. Kalau nggak dia pulang tinggal kepala bukan anak bahar bisnis. Saya lihat di video tuh si Bahar Smith nantang Gus Muad Pleret. Katanya Gus Muad suruh datang ke pesantrennya Tajul Alawiyah ya. Bahar kalau memang serius nantang Gus Muad Pleret supaya datang ke tempatnya dan ngancam katanya tinggal kepala, zamannya jago amat tuh Bahar ya, kayak Allah aja udah bisa memastikan kepala orang bisa putus. Ini cucu Nabi kayak Allah aja, kayak Tuhan aja. Jangan-jangan kepala lo nanti yang putus Bahar. Kalau memang serius menunggu kedatangan Gus Muad, datang Gus Muad ke pondok lo, Bahar. Saran saya nih, pertama lu tuh jangan berlindung di santri pribumi Nusantara. Kosongkan dulu pesantren lu tuh dari santri pribumi Nusantara. Jangan minta-minta bantuan ke masyarakat penduduk pribumi Nusantara, ya. Tuh, karena Gus Muad nggak bakalan mau tuh datang situ. Ada orang Nusantara, ada pribumi Nusantara, ada santri. Karena takutnya nanti dikorbankan sama lo. Kalau mau meminta bantuan tuh lo Bahar. Kalau menurut saya nih, kalau memang lo jago hebat, jantan, ya tidak berlindung di bumi Nusantara, tidak korbankan bumi Nusantara. Orang-orang pribumi Nusantara seperti halnya kejadian si Rizik tuh, yang orang pribumi Nusantara yang wafat itu untuk melindungi si Rizik. Kalau mau, ya minta bantuannya ke Oknum Habib aja di situ, kumpulin Oknum Habib yang banyak. Khusus Habib aja di situ, 100% saya yakin Gus Muad akan datang. Tapi kalau masih ada santri pribumi Nusantara di situ, apalagi lu minta bantuan masyarakat, nggak bakal mau Gus Muad datang, karena dia tahu politik licik antek Belanda. Dari dulu ngadu-ngaduin orang pribumi terus, sampai polemik nasab aja dari golongan Habib gak mau nongol. Debat dengan Kiai Haji Imaduddin yang dimunculkan dibayar-bayar, ya disogok-sogok itu orang pribumi, suruh merosting kiai-kiai. Alah, cemen sekali. Tunjukkan jantanmu, Oknum Habib, ya. Kalau mau tanding, jangan bawa-bawa orang pribumi Nusantara, santri jangan dibawa. Mau debat juga jangan orang-orang Nusantara. Yang ngaku Habib ini yang kalau mau. Kalau serius tapi nih, Bahar, datang Gus Muad. Kecuali main-main, pengen ngetop doang. Kecuali ya. Terus percaya nggak sih Bahar? Tau jago dia. Kalau menurut aku, wah ini pun stres juga. Udah satu yang sok hebat, dijaminnya kepala orang. Tinggal kepala gitu. Jibril, betul. Niki Mbah Jarom niki nyuwun berkah barokane. Moga-moga masyarakat Prawoto niki nyuwun berkah. Moga-moga selamat, tenang, tentrem, para padang, tanam tentrem, barokah dunia akhirat. Moga-moga Mbah. Ini sama ini Wak tadi. Sama ini kayak Wak tadi. Manggil Jibril. Turunkan rahmatmu Jibril. Ngeri kali ya kan? Kayak manggil kawan dia aja. Allah akan hak yang kandas di bang yang dikasih Allah. Amin. Rasulullah.
Tiba-tiba buka baju di depan jamaah. Apain? Jagalah negara kita. Negara itu ada 4. Negara diri kita, hati kita, badan kita, ruh kita. Betul nggak? Perlu dijaga. Negara, kalau kita rumah tangga, perlu dijaga itu negara rumah tangga. Ketiganya, negara, RT, RW, lurah, camat, perlu kita sama-sama bareng-bareng dijaga. Betul nggak? Keempatnya, jagalah marwah-marwah NU. Betul atau tidak? Bukan promosi, saya tidak. Saya mah nggak ikut-ikutan. Bukan numpang di NU saya. Kalau saya numpang di NU, nggak mati-matian. Ternyata negara itu ada 4 ya. Salah satunya yang disebutkan dia tadi. Menyambung sampai ke RT RW ya. Itu suruh diam. Suruh diam. Nggak boleh. Ini belum kan? Diam dulu bang. Nggak, Anda mau ngomong. Tadi belum. Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Oke, next ini apa guys? Diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Ya, diam dulu. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Amin. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf Allah. sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah. Buya pernah bertemu Paulus ngobrol pakai bahasa Ibrani. Dulu waktu saya musafir sampai menanyakan ke Paulus, pertama Paulus, masalah tentang kitab Injil, bahasanya bahasa Ibrani. Saya bicara bahasa Ibrani. Subhanallah. Rabbana qul inna rahmatan kaliyama fi inna kaliyama fi Allah. Nangis saya. Di mana? Di Damaskus. Diskusi dia, langsung bertemu dengan Paulus. Berbahasa bahasa Ibrani ya. Kalau dipikir-pikir, ngapain Paulus jumpai kau, Pron? Paulus pun banyak jemaah dia, Pron. Gak ada waktu dia mau jumpai kau. Abuya Gofron ngamuk unik disebut sesat. Mana unik? Gak bisa ngaji, gak bisa apapun. Itu seorang dukun, itu aliran sesat. Yang sesat itu siapa? Banyak ulama, banyak para gus. Kenapa? Hei, dengarin semua dari Sabang sampai Merauke. Kejadian NU di Jombang, apakah siapa yang bisa menyelesaikan? Para habaib, para alim ulama, kapur semua, gak berani. Ayo ngomong. Jangan ngutik-ngutik NU ya. Sekarang mau NU mau diakui. Kenapa kejadian di Jombang tidak bisa menyatukan? Betul atau tidak? Hati-hati. Bangkit orang NU. Jangan sampai disusupi oleh laler-laler. Bahaya itu. Gak gampang itu. Kejadian NU, muktamar di NU di Jombang, semua tiarap mengeluarkan maklumat demi mencapainya kursi, menghancurkan ulama. Tapi saya mendamaikan. Semua diam. Ada tak ikut campur para habaib, para kiai? Tidak. Nih orangnya. Betul atau tidak? Masya Allah, sungguh mulia si Gufron ini ya. Ternyata dia yang menyelesaikan masalah NU. Kita harus sadar diri, kita harus malu. Kalau kita sadar diri, di situ ada betul-betul menyelamatkan NU, torekoh NU yang benar-benar fitrahnya untuk dunia dan akhiratnya. Betul atau tidak? Malu kita ini, malu besar kalau kita terus-menerus hancur Indonesia ini. Gak malu kepada ulama-ulama tempo dulu. Malu. Siapa yang tanggung jawab di akhir ini? Kalau kita tidak menyadari rukun damai cinta kasih sayang.
Kita jangan saling menyalahkan. Sadarlah. Sadar kemana kita arah. Yang penting kita doa bersama. Nggak ada lagi. Betul atau tidak? Makanya sayalah yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Tagih saya. Saya udah malu di depan Allah, apalagi di depan para nabi, apalagi kepada malaikat. Malu, nggak ada mukanya saya. Karena apa? Lihat keadaan negara, lihat keadaan dunia seperti gini. Kiamat kata saya juga. Sadar, betul atau tidak? Seharusnya yang malu itu, Fron, ya pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini. Kok kau pula yang malu? Malu di hadapan para malaikat. Bahasa harimau. Harimau lagi tidur, terus diinjak-injak. Ngagerem. Tangi. Betul gak? Sahur. Terus ketiganya. Oncom. Ya, gitu. Jelema mah kumaha banget atuh. Rupanya bahasa harimau kayak gitu ya kan? Sahur. Oncom. Gitu ya. Respect. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng, tambahan ya. Baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Shh, tutup, jangan mau ngomong lo gue N. Iya, respect kali kan. Bisa gitu ya kan, udah meninggal Habib itu bilang, jangan ngomong. Kalau ngomong, lo gue N. Abu ya berdoa untuk umat. La kasyidi inna ala karyama umat alaya ya Nabi Adam. Ummati ya Allah. Gufron siap nyawa ya Allah. Al-Qum asyid al-haf lanmaj nakali inna karyami ya Allah. Mahaf wasyid al-haf lakif lash lahana ya mafilma ya Allah. Ternyata itu doa untuk umat ya. Padang. Amboy. Tak boleh nak lu. Ini minta sedekah. Tangan pendek 1.500. Tangan panjang mali. Anda mau kasih berapa buat dana Maulid Nabi Muhammad SAW? Langsung kasih Jamal ya. Siap amplop para habaib. Nah, kira-kira berapa? 100, 50, 25 lebih. 25 lebih berarti 50. Kan lebih 25 lebih 50. Gimana siap? Siap insyaallah. Insyaallah siap. Saksinya Habib Abdullah gimana siap? Saksi. Oh, begitu caranya kalau punya murid. Sallu ala Muhammad. Siapa lagi ya? Kalau Ustadz Oji buka kesianan. Parah sumpah. Luar biasa ya kan, Masya Allah. Luar biasa jamaah Abuya ini membludak ziarah makom Raden Uko Sukmawijaya. Suku Ternyata Wahab bapak dari Jama Makum bapak dari Wa'a Wa'asya Wali Mama Makum Jamaah Maka Sya'a Lam Makum inna alhaq Wa asyi ilhaq wali innama wahaq wali al-haqumi inna rahmatan walisi inna rahmatan
wa maqali inna rahmatan sum'al ayama Allah masuduh walis alamah wa alahiya makum insyaallah maqali inna rahmatan sama mama maqali inna rahmatan. Setiap jarah bahasanya itu beda-beda ya kan. Ini loh, kita ini jangan sadar tapi tidak sadar. Kamu jangan sadar tapi tidak sadar. Kalau orang yang sadar, oh iya ya, saya ini dilahirkan oleh ibu orang Indonesia. Betul nggak? Jadi kita ini jangan rayu ilmu salju, banyak ilmu salju. Nanti kalau sudah dipegang dingin, karena ucapannya dingin. Ternyata, wah seperti kepiting, betul nggak? Nyapitnya, wah bahaya itu kalau nyapit kepiting ya. Harus ke rumah sakit. Betul nggak? Betul atau tidak? Keprok atuh. Nah, karena ini keprok. Ternyata itu ilmu salju dan ilmu kepiting. Tukang tambal ban minta didata. Mungkin dikira mau dapat ban. Di kota Tarim itu Masya Allah Bu, walinya di sana itu walaupun wali nggak nunjukkan wali, kadang nggak pakai surban. Sampai tukang tambal ban di kota Tarim itu wali Bu. Ada orang dari Indonesia datang ke kota Tarim, pengen ngitung wali. Katanya di sini kotanya wali. Aku pengen ngitung, bawa pulpen, bawa buku. Orang Indonesia kan mah beli nget-nget, bedok deh. Kan dia orang Indonesia datang ke katanya di masjid. Oh iya, busuk sholatnya. Tuh, habis sholat lagi wali. Itu, waduh, kalau di masjid wali semua. Ke pasar. Ditanya Masya Allah. Di pasar kota Tarim itu megal Quran Bu. Jadi kalau ada yang jualan, kalau ada yang beli, ditaruh. Kalau nggak ada, pegang Quran. Wali. Jalan ketemu tukang tambal ban. Iki Kak Pati Wali, Kak Songgoan. Ternyata tukang tambal ban ada juga wali ya. Inilah terbongkar sekarang tanggal 19 Juni bahwa ini adalah Telaga Al-Kausar yang sudah diresmikan oleh Dato Ahmad Retetet. Inilah Telaga Al-Kausar berada di rumah pengawal Dato Ahmad Retetet. Ya, itu beliau. Ngapain Telaga Kausar ada di rumah Wak Retetet itu tadi Bu? Hah? Keruh lagi airnya. Manusia. Aku ini burung. Burung apa ini? Nah, pisang. Terus tuk-tuk. Pisang, pembukaan pembayatan. Aku diciptakan oleh siapa? Untuk apa aku diciptakan? Dia mau tahu siapa yang menciptakannya ini. Masa aku tidak diberitahu siapa yang menciptakan aku dan aku diciptakan untuk apa? Kalau menurut aku bawa berobat. Masa ngomong sama burung, nanya sama burung gitu. Astagfirullah. Saya ini semua malaikat yang ke-10 ini supaya memberikan saya keterangan-keterangan ilmu yang tembus menuju Allah. Ini aku Papua. Aku cinta Papua. Artinya aku cinta pembayatan Allah, pembayatan umat Allah. Astagfirullah. Ternyata itu arti dari Papua. Ya? Terus ini Papua, pembayatan Allah, pembayatan umat artinya. Rusak. Doa awal tahun 1 Syuro 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun. Kepada Yang Amat Berhormat Syekh Az-Zaitun kami silakan. Ada Luki Hakim di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan. Saya mengajak saudara untuk mengucapkan salam yang
tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi. Saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alehem. Havenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Kayak tertekan gitu muka dia, guys. Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Siapa juga mas yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis? Wong hakikatnya bumi ini suci. Bedakan tanah suci dengan tanah yang suci. Tanah yang suci itu bisa ada di mana saja di bumi ini. Tapi tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram dan itu adalah Mekah. Tanah kelahiran Muhammad, juga Madinah, di mana jasad mulia Rasulullah kembali dipeluk bumi. Di sana Al-Quran diturunkan, di sana agama Islam diwahyukan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir. Tidak ada yang salah mas dengan lagu Indonesia Raya stansa 3. Pertanyaannya, apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima? Tentu tidak. Bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme. Lirik lagunya benar, tapi implementasi maknanya salah. Dan Idul Fitri adalah hari raya untuk makan-makan. Setelah 1 bulan suntuk, kita menahan makan di pagi hari, siang hari, dan baru di malam hari kita makan. Kita masuki Idul Fitri, hari makan-makan. Al-Fitru yauma yafturun nas. Ternyata hari raya Idul Fitri itu harinya makan-makan. Karena kenapa dibilang dia hari makan-makan? Karena udah sebulan suntuk kita menahan lapar dari pagi, siang, sampailah malam kita berbuka.